Senapan mesin ringan terbaik di dunia. Banyak senapan mesin ringan, atau submesin gun, disingkat SMG, yang saat ini digunakan di seluruh dunia. Kita akan mengambil yang terbaik di antara mereka. Analisa akan didasarkan pada gabungan dari skor akurasi, keandalan, jangkauan, penetrasi, kapasitas magazin, jumlah produksi, jumlah pengguna, dan beberapa fitur lainnya. Daftar ini hanya mencakup senapan mesin ringan modern, yang saat ini digunakan. Tidak termasuk prototipe yang belum diproduksi, atau senjata usang, yang tidak lagi digunakan. Inilah senapan mesin ringan terbaik di dunia saat ini. Sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum like dan subscribe, klik dulu tombol like dan subscribe di bawah ini. Agar Anda tidak ketinggalan info terbaru dari kami, karena like dan subscribe itu gratis. Serta dengan membagikan video ini ke teman-teman kalian, jadilah orang yang tidak ketinggalan berita dan mempunyai wawasan luas. 1. Heckler & Koch MP5, Jerman. Senapan mesin ringan MP5, dikembangkan oleh perusahaan Heckler & Koch, pada awal 1960-an. Senjata ini terbukti menjadi desain yang sangat sukses. Pada tahun 1966 diadopsi oleh polisi Jerman Barat, penjaga perbatasan, dan pasukan khusus. Meskipun banyak muncul senapan mesin ringan baru yang lebih berteknologi tinggi, MP5 tetap masih digunakan di hampir 90 negara, termasuk Jerman. Produksinya masih berlanjut. Senjata ini diproduksi secara lisensi di Yunani, Iran, Meksiko, Pakistan, Arab Saudi, Sudan, Turki, dan Inggris. Heckler & Koch MP5 adalah salah satu senjata api paling terkenal di kelas ini. Satu-satunya saingannya, dalam hal proliferasi, adalah senapan mesin ringan Uzi Israel. MP5 adalah senapan dengan sistem operasi blowback, selective fire weapon, dengan bilik untuk amunisi parabellum, standar 9x19 mm. Namun senapan mesin ringan ini tidak biasa, karena tembakan dari baut tertutup, dan memiliki mekanisme blowback roller delay, mirip dengan senapan otomatis Heckler & Koch G3. Hal ini menjadikan senjata ini memiliki akurasi tinggi. Senapan mesin ringan ini dapat dilihat sebagai versi G3 yang diperkecil dan diresambing. MP5 adalah senjata berkualitas tinggi, handal, dan akurat. Unit pemicu dari MP5HK tersedia dengan berbagai opsi mode tembakan, termasuk semi-otomatis, full otomatis, dan berbagai mode box. Versi modern memiliki kontrol mode tembakan ambidextrous yang dipasang di kedua sisi receiver. Pegangan cocking dipasang di bagian depan receiver di sisi kiri. Model produksi pertama MP5 menggunakan magazin kotak lurus. Pada tahun 1977, sebuah magazin melengkung diperkenalkan dengan kapasitas 15 atau 30 putaran. SMG ini juga kompatibel dengan 100 round drum magazine. Sehingga senapan mesin ringan ini mirip dengan model senjata Heckler & Koch lainnya, dan terdiri dari diopter depan pos dan belakang. Red dot, optik atau sight malam, dapat dipasang pada penjepit, yang dapat dilepas cepat. Jarak tembak efektif hingga 100 meter. 2. Uzi Israel. Uzi, dirancang oleh Uziel Gal, seorang letnan Angkatan Darat Israel, pada tahun 1949. Senjata ini dinamai, untuk menghormati perancangnya, dan secara resmi diadopsi pada tahun 1951, dengan pertama kali diperkenalkan ke pasukan khusus tentara Israel, pada tahun 1954. 2 tahun kemudian, ia menjadi senjata submesin standar Angkatan Pertahanan Israel. Senjata ini dipilih oleh tentara Israel,
karena kesederhanaan dan kemudahan produksinya. Uzi terbukti menjadi desain yang sangat sukses, yang akhirnya telah diadopsi oleh lebih dari 90 negara di seluruh dunia, baik untuk penggunaan militer atau polisi. Saat ini, masih digunakan oleh sekitar 70 negara dari seluruh dunia. Versi yang ditingkatkan dari senjata ini, masih diproduksi di Israel. Uzi juga diproduksi secara lisensi di Belgia dan Rhodesia, sekarang Zimbabwe. Juga diproduksi tanpa lisensi di China dan Kroasia. Uzi sederhana dalam desain dan teknologi. Senjata dibuat terutama dari lembaran logam bermotif. 3. Brugger dan Tomet MP9 Swiss. Senapan mesin ringan Brugger dan Tomet MP9 adalah pengembangan lebih lanjut dari Steyr TMP Austria. Pada tahun 2001, Steyr menghentikan produksi senapan mesin ringan TMP karena kurangnya penjualan dan lisensi produksi yang dijual kepada produsen senjata Swiss. Desainer senjata Swiss membuat lebih dari 19 perubahan teknik pada senjata Austria ini. Produksi MP9 dimulai pada tahun 2004 dan saat ini dalam pelayanan dengan tentara Swiss dan pasukan penegak hukum. Senapan mesin ringan ini telah diekspor ke Bulgaria, India, Indonesia, Malaysia, Belanda, Portugal, Rusia, Thailand, dan mungkin beberapa negara lain. Brugger dan Tomet MP9 adalah senjata api blowback selektif yang tembakan dari closebow. Senapan ringan memiliki bilik amunisi 9x19 mm parabellum. Senapan mesin ringan ini lebih kecil dari Jerman Heckler dan Koch MP5, atau desain serupa, namun SMG ini menawarkan tembakan yang lebih dapat dikontrol, daripada pistol otomatis. B dan TMP9 hadir dengan cengkeraman integral depan, hingga lebih dapat dikontrol selama penembakan full otomatis. Senjata ini terbuat dari bahan polimer ringan. MP9 memiliki keamanan pemicu baru, serta tombol pemilih mode keselamatan Fire Ambidextrous, yang terletak di belakang pemicu. Gagang penguncian ambidextrous, terletak di bagian belakang receiver, mirip dengan senapan serbu M16. Senapan mesin ringan ini menggunakan magazin kapasitas 15, 20, 25, atau 30 putaran. Perbaikan utama dari MP9, melalui Steyr TMP, adalah stock sight vault, dan rail scope tipe Picatinny, yang terintegrasi, yang menerima berbagai macam sight, dan aksesoris taktis lainnya. SMG ini juga memiliki sight besi, yang bisa disesuaikan. Senjata ini memiliki jangkauan efektif sekitar 50-100 meter, dan kompatibel dengan peredam suara. 4. Heckler dan Koch MP7 Jerman. Senapan mesin ringan MP7 dikembangkan oleh perusahaan Heckler dan Koch yang terkenal di Jerman. Awalnya, senjata ini dikenal sebagai HKPDW atau Personal Defense Weapon dan dirancang sebagai pesaing untuk FNP 90 Belgia yang sukses. Senjata Jerman menggunakan amunisi menengah baru dan dimaksudkan untuk pasukan non-garis depan, pengemudi kendaraan, awak tank, dan artileri, serta unit pasukan khusus, tim perlindungan VIP, dan unit penyelamatan sandera. MP7 pertama kali diungkap pada tahun 2000, dengan produksi dimulai pada tahun 2001. Saat ini dalam pelayanan dengan Jerman, dan lebih dari 20 negara lain, termasuk Korea Selatan dan Inggris. Heckler dan Koch MP7 adalah senjata api selektif yang dioperasikan dengan gas. Desain internalnya mirip dengan senapan serbu KKG-36, tetapi lebih kecil. Selain itu, memiliki tata letak senapan mesin ringan yang khas. SMG menggunakan bilik untuk amunisi berkecepatan tinggi Heckler dan Koch 4,6 x 30 mm.
Amunisi ini juga digunakan oleh pistol HKUCP. Putaran 4,6 kali 30 mm, cocok dengan jarak antara putaran pistol dan rifle round. Ini lebih unggul dalam hal jangkauan dan penetrasi dibandingkan parabellum standar 9 kali 19 mm yang digunakan oleh sebagian besar senapan mesin ringan. MP7 memiliki dimensi dan berat senapan mesin ringan yang khas, tetapi pada jarak dekat memberikan tembakan seperti senapan serbu. Diklaim bahwa MP7 menembus pelindung tubuh CRISAT standar pada jarak 200 meter. Banyak operator menggunakan senjata ini untuk menyerang daripada sebagai perang defensif. MP7 sering digunakan untuk peran ofensif oleh tim penyerang atau pasukan operasi khusus untuk pertempuran jarak dekat. Kadang-kadang, bahkan digunakan sebagai senjata utama. Sakelar pemilih keselamatan dan mode api ambidextrous memungkinkan penembakan tunggal atau otomatis penuh. Tuas penguncian ambidextrous terletak di bagian belakang receiver dan menyerupai yang dari senapan serbu M16. Senapan mesin ringan ini seimbang dan mudah dioperasikan dan bisa ditembakkan seperti pistol, hanya menggunakan satu tangan. Senjata ini memiliki pegangan lipat ke depan dan bahu yang dapat ditarik. Magazen ditempatkan di dalam pegangan senapan dan menggunakan magazen kapasitas 20 atau 40 putaran. Senjata pertahanan pribadi ini memiliki rail scope tipe Picatinny standar di atas receiver yang dapat dilepas. Namun MP7 biasanya menggunakan SID dan inframerah. Jarak tembak yang efektif adalah sekitar 150 sampai dengan 200 meter. Rel aksesori tambahan dapat dipasang di atas foregrip. MP7 kompatibel dengan sejumlah aksesori serta peredam suara. 5. Heckler & Koch UMP, Jerman. Lagi-lagi senjata buatan Heckler & Koch UMP menempati daftar 10 besar ini. UMP dirancang sebagai penerus MP5 yang terkenal pada pertengahan 1990-an, dengan tujuan utamanya adalah untuk merancang SMG yang ringan dan kuat, yang akan lebih murah daripada MP5. Senjata ini ditujukan terutama di pasar penegakan hukum Amerika. Produksinya dimulai pada tahun 1999 dan masih diproduksi hingga sekarang. Namun senjata ini tidak bisa melampaui pendahulunya dalam hal popularitas dan proliferasi. UMP juga sedang beroperasi dengan lebih dari 20 negara. UMP adalah senjata api selektif yang dioperasikan dengan blowback ditembakkan dari bolt yang tertutup. Versi pertama, UMP45 dan UMP40 masing-masing diberi bilik, masing-masing untuk 0,45 ACP dan 0,40 SW amunisi. Kemudian versi 9x19 mm, tersedia UMP9. Semua versi memiliki desain yang mirip. UMP dapat diaktifkan secara semi-otomatis, full otomatis, 2 atau 3 putaran sekali tarik picu. Pemilih mode tembakan juga berfungsi sebagai kunci pengaman. Pemilih mode api ini sepenuhnya ambidextrous. Handling cocking terletak di bagian depan penerima. HK-UMP tersedia dengan magazen berkapasitas 25 dan 30 putaran. UMP45 biasanya diumpankan dari magazen bulat 25. Versi lain diberi makan dari magazen bulat 30. Perlu disebutkan bahwa versi 45 ACP dan 40 SW menggunakan magazen lurus, sedangkan versi 9 mm dilengkapi dengan magazin melengkung. SMG ini dilengkapi dengan sight besi yang dapat disesuaikan dan juga memiliki rel ruang lingkup di atas receiver yang digunakan untuk memasang berbagai view panorama. Senapan mesin ringan ini memiliki jangkauan efektif sekitar 100 meter. UMP dilengkapi dengan buttstock yang melipat ke sisi kanan.
Senjata bisa ditembakkan ketika buttstock berada dalam posisi terlipat. Rel aksesorinya pada foregrip menerima berbagai macam peralatan, seperti senter taktis, pegangan vertikal, laser pointer dan sebagainya. Peredam dapat dilekatkan pada laras. Pada video selanjutnya, kita akan membahas senapan mesin ringan dengan desain benar-benar baru, dan dengan sejumlah fitur yang tidak biasa. Serta memiliki magazin yang tidak biasa, yang terletak di atas laras. Fitur ini memungkinkan untuk membuat senjata sekompleks mungkin.